Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak abang semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pertemuan kita yang kedua. Di pertemuan selanjutnya ini kita masih membahas tentang teks, namun dengan jenis teks yang berbeda. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas soal tentang functional text atau teks fungsional. Nah, di pertemuan kali ini kita membahas teks dengan jenis yang lain di luar dari functional text. Baik, langsung aja kita lihat directionnya. Questions 27 to 29 refer to the following text. Nah, di sini ada sebuah teks yang mungkin agak panjang ya. Tapi ini sedang lah kalau saya lihat. Judulnya Takatuliang, The Wood Carver. Kalau dilihat sekilas, jenis teks ini adalah naratif teks. Bagaimana kita mengetahuinya? Ini adalah sebuah cerita, mungkin masuk ke dalam kategori legend atau legenda ya. Di samping itu, ciri lain yang bisa kita lihat adalah penggunaan kata kerja dalam bentuk past. Dan juga ada beberapa direct speech atau ucapan langsung di dalam teksnya. Baik, langsung aja kita langsung lihat soalnya. What can we learn from the story above? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita di atas? Nah, berarti ini berkaitan dengan moral lesson, pesan moral. Nah, jika kita ingin mencari pesan moral dari cerita, berarti kita harus memahami cerita tersebut. Bagaimana kita bisa memahami ceritanya sementara misalnya kita menemukan soal ini dalam tes atau ujian? Kita tidak bisa mengerjakannya seperti belajar biasa karena itu akan membuang waktu dan waktunya nggak akan cukup. Maka dari itu ada teknik membaca yang bisa digunakan dalam menjawab soal yang seperti ini, yaitu namanya skimming atau membaca cepat. Skimming ini kita membaca lebih cepat dari biasanya. Kita baca satu persatu, tapi dalam hati kita lihat satu persatu kata per kata. Kemudian diharapkan kita bisa memahami atau mendapatkan poin dari ceritanya tersebut. Baik, kita mulai aja skimming teks Takatuliang The Wood Carver untuk mencari moral lesson of the story, pesan moral dari cerita tersebut. Jika sudah melakukan skimming, berarti kakak dan abang sudah mendapatkan inti dari ceritanya. Nah, jadi inti dari ceritanya ini adalah Takatuliang ini seorang
pemahat kayu yang miskin. Nah, jadi di sebuah pulau ada seorang raja dan seorang anaknya. Anaknya ini adalah seorang putri yang sangat cantik, bijaksana, dan juga baik. Karena kebaikannya tersebut, banyak raja yang ingin menikahinya. Kemudian, banyak pangeran yang ingin menikahinya. Kemudian, itu membuat raja bingung. Kemudian, dia membuat sebuah kontes. Nah, di kontes tersebut, siapa pangeran yang bisa memberikan hadiah yang paling bernilai kepada putrinya tersebut, maka dia berhak menikahi putrinya. Jadi Takatuliang ini juga mengikuti kontesnya. Karena dia sangat miskin, dia tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada si putri tersebut gitu. Kemudian dia punya ide, dia pergi ke hutan dan dia mencari pohon yang terbaik dan memahatnya. Kayunya tersebut dipahatnya menjadi sebuah boneka. Dipakaikannya boneka tersebut baju yang sudah lusuh gitu. Kemudian memotong rambutnya sendiri dan menempelkannya di kepala boneka tersebut. Di hari kontesnya, semua pangeran yang datang itu memberikan hadiah-hadiah mahal seperti berlian, satin, emas, perhiasan, dan hadiah mahal lainnya. Kemudian saatnya giliran Takatuliang untuk memberikan hadiahnya. Dia menjelaskan kepada putri tersebut tentang hadiahnya. Dibilangnya dia membawa sebuah boneka. Kemudian dia menjelaskan tentang boneka itu. Rambutnya dari rambutnya sendiri, dan baju boneka tersebut adalah kebaikan baju lama ayahnya yang telah meninggal, tersebut dan menyentuh baju hati itu satu-satunya hal yang ditinggalkan ayahnya, dan akhirnya dia memutuskan dia akan menikah dengan Takatuliang. Jadi ternyata hadiah tersebut menyentuh hati putri yang cantik tersebut, dan akhirnya dia memutuskan akan. Jadi moral lessonnya apa dari cerita tersebut? Kita lihat pilihan yang A, we should relax and take things easily. Kita harus santai dan menganggap mudah semua hal. Bukan itu yang dimaksud ya, berarti yang A coret. Yang B, we must do your best with whatever you have. Kita harus melakukan yang terbaik dengan apapun yang kamu miliki. Bisa juga kita keep dulu. Yang C, we need to be rich to win a competition. Kita harus kaya untuk memenangkan sebuah kompetisi. Bukan itu maksudnya ya. Yang C juga kita coret. Yang D, we must give your valuables to get what you want. Kita harus memberikan semua barang-barangmu yang terbaik, semua barang-barang berhargamu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Coba kita bandingkan dengan pilihan B. Kita harus melakukan yang terbaik dengan apa yang kita punya. Dan pilihan yang D, kita harus memberikan barang-barang berharga kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di antara B sama D ini, mana yang paling tepat jawabannya? Yes, yang B. Karena Takatuliang melakukan yang terbaik dengan apa yang dia punya gitu. Dia punyanya baju terakhir peninggalan ayahnya, dia punya rambutnya sendiri gitu. Nah, itu yang dimanfaatkannya untuk sebagai hadiah sama untuk diberikan kepada putri tersebut. Soal selanjutnya, why did Takatuliang carve a doll as a gift? Kenapa Takatuliang memahat sebuah boneka sebagai hadiah? Nah, jadi sebelumnya kita sudah tahu background Takatuliang ini, dia miskin, tidak punya apapun gitu. Jadi walaupun begitu dia tetap ingin mengikuti kontesnya. Nah, kemudian dia memahatlah sebuah boneka untuk diberikan sebagai hadiah. Berarti di antara pilihan ini mana yang paling tepat?
That was the only thing that he could do. Itulah satu-satunya hal yang dapat dia lakukan. Yang B, he was a poor wood carver. Dia adalah seorang pemahat kayu yang miskin. Yes, bisa jadi, kita save dulu. Yang C, his father told him to do it. Ayahnya sudah meninggal, jadi ayahnya tidak ada pada saat dia mengikuti kontes. Yang D, he found the best tree in the forest. Yes, ini ada, tapi ini bukan alasannya sebagai memberikan boneka yang dipahatnya sebagai hadiah. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah soal selanjutnya. Direction. Questions 35 to 37 refer to the following text. Baik, di sini ada sebuah teks yang mana kalau kamu memerhatikan dengan baik di setiap pembelajaran, kamu bisa langsung menebak atau menentukan ini jenis teks apa. Yap, ini adalah sebuah procedure text atau teks prosedur. Bagaimana kita mengetahuinya? Karena teksnya terdiri dari beberapa poin, yang mana poin itu merupakan langkah-langkah. Nah, langsung aja kita lihat soalnya. If we can do all in the text successfully, we will be able to. Jika kita dapat melakukan semua yang ada di teks secara berhasil, kita akan bisa untuk. Nah, berarti ini berkaitan dengan purpose atau hasil akhirnya. Nah, ingat, purpose dari procedure text itu sendiri terletak pada title atau judulnya. Nah, kita lihat judulnya apa? How to upload video to YouTube using your mobile phone. Bagaimana untuk mengupload video ke YouTube menggunakan HP kamu. Nah, berarti tujuannya adalah untuk mengupload video ke YouTube menggunakan HP kamu. Yang mana di antara keempat pilihan ini yang menyatakan hal tersebut? Kita lihat yang A, download our video easily bla 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 bla. Dari depannya aja sudah tidak ya, karena bukan download tapi upload. Kita lihat yang B, upload our video through the internet. Nah, di sini depannya upload, tapi belakangnya tidak sama sesuai dengan purpose-nya. Jadi kalau misalnya yang di procedure-nya adalah langkah-langkah untuk mengupload video ke YouTube menggunakan HP, yang di pilihan B ini mengupload video kita melalui internet. Berarti yang B juga bukan. C, install YouTube on mobile phone, bukan juga. Yang D, publish video to YouTube from handphone. Oke, publish artinya sama dengan upload. Oke, be careful. Publish and upload has the same meaning. So the answer is D. Soal selanjutnya, what should you do to modify the privacy settings of your video? Apa yang harus dilakukan untuk modify itu artinya mengubah privacy setting dari video kamu. Berarti fokuskan pada kata-kata privacy settings di teks yang ada di atas itu. Nah, kalau misalnya kita lihat yang ada privacy settingsnya ada pada step number 7, di step 7. Apa yang harus dilakukan untuk mengubah privacy setting dari video kamu? 7. Select the privacy settings. Nah, lihat yang harus dilakukan untuk mengubah privacy setting adalah dengan memilih tombol privacy setting.
Oke, yang mana di sini yang maknanya sama memilih tombol privacy setting? A. Adjust the advanced setting. No. B. Choose the privacy setting. Memilih privacy setting. Baik, di sini ada perbedaan penggunaan kosakata choose, sementara di teksnya adalah select. Nah, select dan choose itu artinya sama-sama memilih. So, the answer is B. Kalau yang siapa? Klik the publish setting. Nah, kita berbicara tentang privacy setting, not publish setting. Yang di enter the video details ini apalagi bukan lagi membicarakan tentang privacy settings. Jadi, di antara semua yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya. Blank 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 publish the video, we have to click the privacy setting. Titik 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 mempublish video, kita harus mengeklik privacy setting. Masih tentang privacy setting. Tapi lihat dari pilihan jawabannya, di antara A, B, C, D ini kita tidak perlu balik lagi ke teksnya sebenarnya gitu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah mencocokkan dengan pilihan-pilihan jawaban ini yang mana yang paling tepat untuk mengisi titik-titiknya itu. Tapi untuk make sure, untuk memastikan, kita bisa kembali melihat teksnya. Lihat yang kalau tentang privacy setting tadi berarti dari poin 7. Select the privacy setting, choose whether the video will be uploaded publicly, privacy, or unlisted. Click the upload or publish setting. Once you have your privacy setting and description set, upload the video by clicking the publish or upload button. Jadi, maknanya adalah kamu bisa mengupload setelah kamu menentukan privacy setting dari video kamu. Jadi, pertama kamu menentukan privacy settingnya. Apakah publicly untuk public atau privacy. Privacy itu tidak semua orang bisa melihat video kamu. Hanya kamu yang dapat melihat video kamu gitu. Setelah kamu menentukan privacy settingnya, baru bisa kamu upload. Nah, itu dia ya. Jadi titik publish video, kita harus mengeklik privacy setting. Baik, kita lihat mana yang cocok. Yang pilihan A, when publish the video, we have to click the privacy setting. Ketika mempublish video, kita harus mengeklik privacy setting. How can? Ketika kita mengupload video, kita udah nggak bisa lagi ngeklik privacy setting atau apapun ya, mungkin yang bisa diklik tombol cancel. Berarti yang A bukan. Yang B, by publish the video, we have to click the privacy setting. Dengan mempublish video, kita harus mengeklik privacy setting. It doesn't make sense. Gak nyambung ya. Berarti yang B kita eliminasi juga. Yang C, to publish the video, we have to click the privacy setting. Untuk mempublish video, kita harus mengeklik privacy setting. Make sense? Yes, tapi kita keep dulu. Yang D, for publish the video, we have to click the privacy setting. Untuk mempublish video, kita harus mengeklik privacy setting. Loh, berarti sama dengan yang C artinya? Yes. Kalau dimaknai sama, jadi di antara C sama D ini yang mana pilihan jawabannya? Bagaimana kita menentukannya? Oke, kembali lagi, kita buka lagi catatan grammar kita tentang penggunaan to dan for, dan setelahnya itu kata kerja. Oke, publish itu kan kata kerja. Nah, untuk preposition, setelah preposition itu adalah gerund.
Baik, setelah preposition for seharusnya ditambah akhiran ing. Sementara di soalnya publish tanpa akhiran ing. Oke. Kalau ingin menggunakan preposition for, setelah for ini harus diikuti dengan kata kerja berakhiran ing. Nah, itu dia yang perlu diingat. Sementara di soalnya itu kata kerjanya tidak ada penambahan akhiran ing. Berarti yang di juga tidak bisa kita gunakan. Nah, sebenarnya cara cepatnya tanpa melihat teksnya itu yang seperti saya bilang sebelumnya. Dengan melihat penggunaan, kalau kita sudah mengetahui penggunaan setiap kata ini, kita hanya tinggal melihat soalnya langsung gitu. Jadi penggunaan dari when, by, for itu kalau misalnya mau digunakan di depannya itu seharusnya kata yang mengikutinya itu berakhiran ing gitu. Jadi publishing. Nah, sementara kalau menggunakan to itu tidak berakhiran ing. Jadi itu cara cepatnya. Jadi di antara semua jawaban yang paling tepat adalah yang C, to. Kakak abang semuanya, pembahasan soal kita sudah selesai. Di pertemuan pertama, kita sudah membahas soal tentang functional text. Sementara di pertemuan kedua, kita sudah membahas soal dengan dua genre. Nah, untuk saat ini itu dulu yang harus dipahami. Semoga pembahasannya bermanfaat dan dapat diterapkan ketika mengerjakan soal-soal bahasa Inggris lainnya. Nah, untuk selanjutnya kakak dan abang sekalian harus mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan materi-materi kita tersebut. Mohon dikerjakan dengan sebaik mungkin karena ini sebagai latihan untuk kamu. Jadi jika kamu berhasil di sini, insya Allah kemampuan kamu bertambah. Itu menambah pengetahuan kamu dalam mengerjakan soal.